Nah, maka aku lihat kan dari Taurat, Injil semua itu tidak disebut Adam, tidak disebut Nabi gitu loh. Jadi Sulaiman pun tidak disebut Nabi, Raja Salomo kan. Ya sudah kan, sudah saya jawab dengan Terdahulu maksud saya definisi. begitu. Nah, Kalau definisi ditanya nabi apa? Oke, dalam Kristen apa maksud nabi? saya. Apa definisi nabi, utusan itu apa? Coba. Utusan dan nabi. Kalau Islam kan dijelasin. Apa perbedaan nabi dengan utusan, dengan rasul? Kalau Islam kan dijelaskan. Kalau menurut versi Kristen apa nabi itu? Ya, saya tidak coba kepada definisi-definisi. Ya sudah, kalau gitu. Saya tidak hanya bertanya di kitab-kitab suci terdahulu, kan itu topik saya. Ya kan, itu mereka tidak disebut nabi. Al-Quran datang belakangan lalu ditetapkan sebagai nabi. Nah, Pak, sampean memberi penjelasan karena begini, ya sudah, hanya saya mendengar saja gitu loh. Ya kan, Oke, silakan. Mau kalau nanya apa lagi? penjelasannya ya saya tidak posisi membantah, saya cuma mengingatkan Ya, silakan. Adam Nanya lagi apa adalah lagi? Ayo. orang yang pertama manusia awal mula jatuh ke dalam dosa. Disitulah. Nah, jadi cara berpikir saya beda. Orang yang dihukum Tuhan menjadi nabi. Kan begitu cara berpikir saya, sederhana gitu loh. Ya kan itu. Terima kasih ya. Oke, saya izin turun ya. Oke, oke. Ya, silakan. Oke, makasih. Nanya lagi lah. Nanya lagi lah. Menurut Anda pengertian Nabi itu apa? Apakah orang yang pernah berkomunikasi dengan Tuhan? Ya kalau sampai itu nanti melebar kita, nabi-nabi dari bahasa Ibrani, dari ini lebar. Jadi mungkin pengertian nabi antara Kristen dengan Islam masih harus dipersamakan dulu. Jadi cuma saya akan memberi gambaran tadi, pemahaman saya yang saya lihat di kitab suci terdahulu sampai dengan Injil, itu mereka tidak disebut nabi, kan itu saja pertanyaan saya. Kalau Abraham ya nabi, Musa ya nabi. Memang Mana datanya? ya kan begitu. Datanya di mana? Kenapa? Mana datanya Abraham itu nabi? Ya, udah deh. Kalau Abraham, Musa ya nabi. Jadi mana datanya? Nah, kalau misalnya bicara data, Anda bantah itu nabi? Ya enggak, bukan Iya. membantah. Saya cuma tanya ayatnya di mana. Ya udah, kalau Anda membantah bukan nabi Anda, aku bilang nabi ya sudah, Nabi Abraham, Nabi Musa. Kalau Anda bantah silakan. Ya, saya kan Enggak, saya percaya nabi dia, tapi saya punya data. Nah, abang mengatakan dia nabi, punya data enggak? lah gimana sih? Sebelum ada Al-Quran sudah ada itu semua. Iya, mana datanya sebelum Al-Quran Al-Quran? itu Mana datang datanya? belakangan tahun 700. Nah, iya di mana datanya? Jangan nanya-nanya data, justru saya lihat yang saya tanyakan Adam sama Sulaiman di kitab-kitab terdahulu tidak disebut nabi, kan itu doang. Kan itu. Anda Baru kata Nabi kan itu, abang ngomong nabi barusan. Abraham nabi, mana datanya? Gitu saya. Ya. kata Nabi itu Anda ngambil dari mana istilah Nabi itu? Kalau kita telusuri kata nabi itu bukan dari bahasa Arab ya. Dari Bukan mana? dari bahasa Arab. Ya, silakan nanti kalau kita berdebat masalah istilah awal nabi, nafi segala macam. Ya, itu aja. Iya, dari mana? Dari mana Anda ngambil kata Nabi Kita itu? berbahasa Nabi. Indonesia ya. Jadi nggak usah masalah asal mula kata, nanti kita buka semua dari mana kata nabi, dari bahasa Arab, terus dari Ibrani, dari Arab. Ada awalnya semua itu. Jadi aku cuma bilang yang saya tanyakan tadi, Adam, Sulaiman atau Raja Salomo, Adam jadi nabi, kan cukup sudah dijelaskan, ya sudah kan itu. Saya perlu membantah lah, kan akan itu. Cuma selama ini kan dalam hati saya itu loh. Oke, Oke lah. makasih ya. Saya izin turun ya. Oke. Oke. Yuk, malam. Malam ini ku sendiri. Ustadz Arif. Ya, Ustadz Arif. Unamilah. Ya. Ya, kalau saya lihat-lihat nih Ustadz Tahtane emang tidak terkalahkan ya. Iya, beliau punya data.
Saya merasa aman kalau udah satu koma sama Ustadz Tata. Bibelnya udah di luar kepala itu. Yang lain bernarasi kadang-kadang ya begitulah. Tanpa data, tanpa apa dia bisa mengeluarkan. Yang saya sukanya lagi apa? Di-connect antara isi Bibel sama isi Al-Quran. Nah itu jarang seperti itu. Biasanya kan orang bernarasi kan oke, di ini aja, di Kristenan aja umpamanya gitu. Al-Qurannya tidak disentuh. Tapi Ustadz Tahta tuh membawa ayat dari Al-Quran juga disinkronkan. Nah, itu keren itu. Keren banget itu. Makanya yang dibawa Bunda, di bawah sebagai pembelajaran juga. Makanya kalau ada yang di bawah, yang ini kita minta mereka yang di bawah yang belajar, ambil pena, ambil ballpoint, ambil kertas, catat apa yang dikatakan oleh guru kita ini. Iya betul itu, mencatat itu. Kalau enggak kan kita nggak pinter-pinter. Saya justru sama teman-teman kita yang Kristen juga gitu. Banyak mereka juga belajar karena itu pencerahan dari narasumber di atas ini kan. Ya, soalnya mereka kalau ke gereja juga nggak dapat apa-apa, ya itu aja ayatnya. Itu dia. Masya Allah. Siap. Ya, Daniel, selamat malam. Selamat malam. Kristen ya? Kristen. Oke, silakan Bang bertanya atau diskusi dengan guru kami. Saya mau tanya kenapa semua apologet Islam tuh kalah debat lawan Edis TV. Aduh, mampus lah ini. Gimana ilmunya Edis TV itu? Mampu kalahkan Edis TV, kenapa? Bang, Edis TV itu dia tidak menuhankan Yesus, Bang. Dia nggak menuhankan Yesus. Ya, maksudnya buat apa Bang dukung? Coba jawab dulu pertanyaan saya. Kenapa? Nggak ada, Bang. Dari donasi, Bang. Bukan dari donasi, dia dari duit. Kenapa dari makan dia? Dari makan. Untuk takluk di depan Bang Edis. Nggak ada. Apanya yang takluk? Yang takluk di mana? Di mananya? Apanya yang takluk? Pertanyaan Edis, ayo. Semuanya takluk itu Bang Suma. Ayo. Apa subhat Edis? Coba. Sampaikan di sini, ungkapkan di sini. Ya contoh Muhammad sunat itu ada di mana, di Quran mana bilang? Ya silakan Ustaz Tata. Silakan Ustaz Tata. Nah, kau dengar ya apa jawaban guru kami, silakan. Di Quran ya, jangan pakai hadis. Iya, silakan. Ada Ustaz Tata jawabannya, silakan. Oke, pertama umat Islam itu tidak akan melakukan sesuatu yang tidak ada perintahnya. Nah, pertama summa wahayna ilaika anitabi millata Ibrahim Hanifah. Jadi Nabi Muhammad diperintah meneruskan ajaran Abraham, terutama tauhid. Juga ada perintah. Apa diantaranya perintahnya itu? Al-Baqarah 124. Wa iditala Ibrahim rabbuhu bi kalimatin. Kalimat di sini jangan cuma dibaca teksnya doang. Apa kalimat di sini? Ya, perintah. Apa isinya perintah? Baca penjelasannya. Ada 8. Yang semuanya itu masalah kebersihan. Hitan itu kebersihan juga termasuk. Berkumur, bersiwak. Jadi umat Islam ini senang bersiwak, sikat gigi lah. Ya, karena bagian dari fitrah. Fitrah itu kan ada 5. Di antaranya hitan, bersiwak gitu. Ya gitu, itu perintah itu sudah banyak. Nah, yang terakhir ya, kalau kita pakai hadis jelas. Kan Ibnu Abbas, dari Ibnu Abbas, Anal Abdul Muthalib, bahwa Abdul Muthalib khotana Nabi SAW, menghitan Nabi Muhammad SAW, Yauma Syabi'ah, di hari ke-7 kelahirannya, waja'alahu madibatun, dan mengadakan jamuan makan bersama masyarakat, wasammau Muhammad, sekaligus memberi nama Muhammad. Belum menjawab pertanyaan tadi. Ya sudah, kamu mau percaya atau enggak terserah. Kan kamu tanya, saya jawab. Ayat yang bilang sumber hukum Islam kami itu Bang adalah Al-Quran dan hadis. Dengar dulu kau. Jangan kau paksakan kami mengikuti nalarmu. Islam itu ada duanya. Kalau agama pagan memang nggak ada penjelasan tafsirnya. Kalau agama Samawi, dengar dulu kau diam dulu. Kami jelasin ya. Agama Samawi contoh Yahudi. Yahudi itu ada penjelasannya. Namanya Midrash. Atau dalam Islam disebut tafsir. Brit milah di Yahudi Brit itu apa? Nih aku tunjukkan kau nih. Ya, bukan aku tunjukkan sama kau nih. Apa Brit milah? Milah Ibrahim. Apa Brit milah? Ya, milah yang disebutkan oleh guru kami tadi itu Brit milah. Milah ya, nih. Aku tunjukkan sama kau.
Apa itu Brit Milah? Brit Milah. Apa itu? Yang Muhammad sunat. Iya, Kamu Brit udah Milah, jawab. Milata Ibrahim. Milah Ibrahim. Enggak Apa itu ada Brit Milah? nilai-nilai Ibrahim. Iya. Saya mau tanya. Dengar dulu, Muhammad sunat ini. tidak? Dengar dulu. Saya tanya Muhammad sunat nih. tidak? Dengar dulu. Nggak bisa jawab, Dengar kan? dulu. Ini Brit Milah. Gantian. Di dalam Al-Quran. Anda bertanya kan? Iya, Brit Milah. Ini kita bertanya itu ya. Tidak. Ini namanya Brit Muhammad sunat Milah. atau tidak? Ini namanya Brit Milah. Muhammad sunat tidak? Ya, ya, ini ya. Ini Brit Milah adalah sebuah acara penyunatan keagamaan. Tadi yang Iya, disampaikan sekarang oleh guru saya kami, tanya, ikutilah Muhammad sunat Mila tidak? Ibrahim. Apa nih? Saya tanya Muhammad sunat Udah tidak? disebutkan oleh oleh guru kami tadi, Nabi Muhammad disunat. Ya, siapa yang sunat Apalagi Muhammad? makanya suruh ke sini semua ke sini. Suruh sini semua ke sini. Tanggal berapa Muhammad sunat? Udah, Bulan tanggal berapa? Muhammad sunat? Kalau kami di Silakan kalau bertanya lagi, Daniel. Kalau kamu silakan kasih bertanya, saya. kesempatan sampai subuh. Ya, Sampai sampai subuh subuh kamu kamu nanya. Silakan. Ayo. Oh, hilang. Hilang. Hilang, dia kabur dia. Kabur. Kabur dia. Edis kok Makanya- dibangga-banggakan ya. Iya. Itu pertanyaan titipan tuh biasanya, pertanyaan titipan itu. Itu Iya. pelongo-pelongo ketika disuruh cari kalimat Rob itu. Waduh. Itu dia. Sama Bang Nandar aja dia kalah, apalagi sama yang lain. Dia nggak Tiap hari menuhankan itu kan Yesus ada kok. one by one. Jadi ya. Dia nggak menuhankan Yesus. Ya. Dia nggak menuhankan Yesus ya, di situ. Udah langsung Inilah lah yang dia. tamu. Ya, Sentral, selamat malam ya Sentral. Islam apa Kristen? Selamat malam. Kristen ya? Ya, Ya, silakan Bang. Gaskan bertanya Bang. apa nih apa temanya apa gitu? Silakan, apa yang Anda ingin tanyakan, silakan. Mau bertanya Terserah Anda. atau mau berdiskusi, terserah Anda. Apa yang Anda Terserah. kuasai temanya? Ya. Pertanyaan saya udah lama itu nggak dijawab-jawab. Apa tuh? Diperkeras suaranya, Bang. Coba agak diperkeras suaranya. Halo, udah jelas? Iya. Iya, Anda Kristen kan? Udah jelas? Ya, Iya, Anda Kristen. iya ya Kristen. Iya, silakan. Mau bertanya apa diskusi di sini? Bertanya dulu. Oh iya, bertanya, silakan. Ini dalam Al-Quran tuh ada banyak cerita dongeng orang Kristen sama Yahudi itu gimana ceritanya? Kok bisa ada? Mana Kristen di Al-Quran? Dongengnya orang Kristen ada dalam Al-Quran. Di mana di Bang? Itu loh ini. Mana Bang? Tunjukkan Tunjukkan datanya, tunjukkan datanya. Tunjukkan Tunjukkan. Boleh. Datanya Tunjukkan itu. datanya Bang. Silakan buka Seven Sleeper. Seven Sleeper Terus itu ya buka. Kristen itu. Dongeng orang Kristen Seven Sleeper. Ya. Ya, Emang Seven Sleeper itu orang Kristen punya? ya punya orang Kristen. Kitab Yahudi ke orang Kristen punya? Bukan Seven Sleeper tuh dongeng orang Kristen. Tunjukkan datanya Bang, tunjukkan datanya. Di mana? Di mana di kitab perjanjian Silakan baru buka ada aja, ada. Saya nggak bisa buka. Ya tunjukkan Silakan di aja. perjanjian baru ada Seven Sleeper itu, tunjukkan. Dongengnya nggak ada Tunjukkan ya kalau nggak cuma kalau kan nggak ada data ngapain aku menjawab? Di sini kalau kau bertanya, Al-Quran mengambil dongeng orang Kristen masuk dalam Al-Quran ya. ya tunjukkan datanya di Kristen mana dongengnya itu mana? Katanya buku Seven Sleeper yang dikarang Iya oleh mana Yakub. datanya di Bibelmu di halaman berapa? Matius, Lukas, Markus ya berapa? Udah ada bisa dia. Ada. Kok bisa Udah. ini? Diam aja di bawah. Nanti Oh, kalau iya. mau bertanya naik lagi. Iya naik lagi. Coba ditanggapi supaya itu Ustaz. Nggak usah ngapain. Uma yang anila wa inu wa illa wahyu yuha. Gitu aja Ustaz. Oke silakan yang lainnya udah. Mang Cuan, selamat malam Mang Cuan. Islam apa Kristen Mang Cuan? Malam Bang Natok. Islam apa Kristen? Islam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Turunin Bang, nggak bisa turunnya gimana ini? Oke, siap turunin. Oke. Ya, siapa nih? Armando ya, Armando silakan. Arman Ekuator, Islam apa Kristen? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kristen ya, Islam ya? Alhamdulillah Islam. Oke, ada yang sampaikan Bang sebelum saya turunkan?
Saya ingin bertanya kepada Mentari tadi. Boleh? Oh, enggak, jangan bang. Kalau ini nanti ini aja bang. Ima aja di bawah bang. Bertanya ke Ustaz Tata aja. Ustaz Tata aja bang. Tentang support. Boleh bang. Layak bertanya. Tema bang. Enggak. Narasumbernya Ustaz Tata, bukan ini. Narasumbernya. Berarti saya turun saja ya. Iya, oke, siap. Jadi kalau Anda nih ke atas ke Islam ini, ada sebuah dari Kristen tanyakan ke sini, kami akan jawab. Seperti yang sampaikan tadi ya, ada yang saya senang kalau ditanya bang. Prof Sigit, selamat malam, Islam apa Kristen? Properti Sigit, selamat malam. Ya, Prof Sigit, Islam apa Kristen? Islam. Iya, assalamualaikum bang. Ada yang disampaikan bang sebelum kita ini? Anda sampaikan? Tanyakan kepada guru kita, Tata. Kalau enggak saya taruh di bawah bang ya. Oke, makasih bang. Oke, ya Hidrali. Selamat malam di Islam Kristen. Hidrali, selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Islam apa Kristen bang? Oh, Islam Muslim. Ada sampaikan bang? Siap. Ini pernyataan. Saya yang jawab bang ya. Saya yang jawab. Mungkin ya. Biar ini Ustaz Tata aja lah. Oke, siap. Oke, siap. Lanjut. Saya juga bisa jawab. Tapi lebih bagus ini Ustaz Tata. Silakan Ustaz Tata. Yang benar itu Tuhannya para nabi itu sama. Contohnya Al-Baqarah 132. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wasyabiha Ibrahimu banihi wa Yaqub. Ya bani ya innallaha astafa lakumud-dina fala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan Ibrahim mewasiatkan ucapan itu kepada anak-anaknya. Demikian pula Yakub. Wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih agama ini untukmu. Maka janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Begitu juga dalam surah Al-Baqarah 133. Am kuntum syuhada'a idh hadara Yaqubal maut qala li bani ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Apakah kamu menjadi saksi saat maut akan menjemput Yakub ketika dia berkata kepada anak-anaknya, apa yang kamu sembah sepeninggalanku? Mereka menjawab, aku akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu, yaitu Ibrahim, Ismail dan Ishak, yaitu Tuhan yang Maha Esa, dan kami hanya berserah diri kepadanya. Jadi sama Tuhan yang Esa, yaitu Allah. Contohnya keturunannya Musa, ya, Ulangan 6 ayat 4. Dengarlah Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Yesus, Markus 12:29. Hukum yang terutama, dengarlah Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Nabi Muhammad, Qul huwallahu ahad, Allah Esa. Sama para nabi itu. Gitu. Oke. Ya bang. Satu lagi bang, kita menyamakan secara esensi bang, bukan nama, secara esensi. Tuhannya sama bang, sama. Intinya kalau mereka ini mentuhankan Tuhan yang dikenalkan nabi-nabi, ya sama. Cuma bedanya nabi-nabi itu hanya untuk kaumnya doang. Setelah Nabi Muhammad diutus, sudah berlaku, sudah harus pindah ke Islam sebenarnya. Gitu. Ya, ini kajiannya panjang bang ya. Mungkin abang mungkin ya, kita ranah diskusi dan apa lagi langsung. Apa lagi, silakan bang. Ada lagi, silakan. Ada lagi bang, Mas Hidrali? Oke siap. Ya makasih bang. Di bawah dulu bang ya. Kita sediakan untuk audio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Game Afer, selamat malam Game Afer. Game Afer. Malam. Kristen ya? Kristen. Ya silakan bang. Ada yang tanyakan bang, silakan. Tanyakan dengan guru kami. Punya 2 pertanyaan. Silakan, 1000 pertanyaan kami layani. Jangan cuma 2 bang. Apa arti Muslim? Oke, Muslim itu kalau Islam kan berserah diri. Muslim orang yang berserah diri. Jadi yang patuh.
Setiap para nabi kan menerima ajaran dari Tuhan, maka dia patuh Muslim. Ketika ajaran itu disampaikan kepada umatnya, umatnya beriman, patuh, Muslim. Contohnya Yesus dalam Yohanes 7:16, ajaranku bukan dari diriku sendiri, tapi dari Allah yang mengutus aku. Yesus patuh nggak? Patuh, Muslim. Terus segala firman yang kusampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka. Mereka yang menerima, Muslim. Yang menolak, kafir. Menutupi kebenaran, mengingkari, itu kafir namanya. Ayat berapa itu? Apanya? Penjelasannya dari ayat berapa? Pertama Yesus kan menerima ajaran kan, ajaranku bukan dari diriku sendiri tapi dari Allah yang mengutus aku. Di Al-Quran. Kalau dalam Al-Quran itu, contohnya di dalam tadi itu ya Al-Baqarah 136, ya qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina, atau di dalam di dalam tadi itu wa wasbiya Ibrahim di dalam surah Al-Baqarah 132. Dan Ibrahim mewasiatkan ucapan itu kepada anak-anaknya. Demikian pula Yakub, wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih agama ini untukmu, maka janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan Muslim. Atau di dalam surat Ali Imran ayat 464 sama Muslim. Qul ya ahlal kitab ta'alau ila kalimatin sawa bainana wa bainakum alla na'budu illallah wa la nusyriku bihi syai'a wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaba min dunillah. Fa in tawallaw faqulu syahadu bi anna muslimun. Gitu, Muslim. Ma ta'buduna min ba'di. Ya. Oke, thank you. Ya. Yang kedua Bang, silakan. Lanjut. Yang kedua. Jangan 2 Bang, 10. 10 Bang dikasih 10. Oke, apa arti sunat? Oke, sunat itu intinya apa? Sunat itu kan prakteknya dikerat kulupnya itu, daging lebihnya itu. Kalau tujuannya kebersihan, fitrah itu, fatrah itu ada 5, diantaranya hitan. Nah kalau nanti apa itu hitannya itu kulupnya itu dibuang, supaya tidak ada helmnya lagi, supaya ketika dia membuang buang air kecil lah, cara ceboknya itu langsung bersih. Karena kalau nggak dibuang dalamnya pasti masih bau itu. Kebersihan intinya sunat itu. Ayat dan surahnya di mana? Apa? Tolong tunjukkan ayat dan surahnya. Oke, jadi di dalam Islam itu tadi sudah aku jelaskan wa idibtala Ibrahim rabbuhu bi kalimatin. Kalimat di sini perintah. Maka baca keterangannya ada 8 perintah. Di antaranya bersiwak, berkumur, dan hitan. Di situ. Ayat berapa itu? Al-Baqarah 124. Nah kalau anda baca cuma baca kalimat hitannya, yang enggak maksudnya kalimat perintah itu ada isinya apa? Atau hadis fitrah itu ada 5, coba ketik di Google, fitrah itu ada 5 gitu, nanti muncul 5 itu, hitan diantaranya. Itu di Al-Quran? Ya kalau di Al-Quran Al-Baqarah 124 itu bagian dari kebersihan fitrah itu. Al-Baqarah 124. Jadi, sorry Pak, selamat malam Pak, boleh komen ya? Boleh. Silakan. Boleh ya Pak? Berapa tadi? Lanjut. Bentar dulu Bang Bagiem. Bentar Bang Bagiem. Silakan Bang lepas, silakan. Lanjut. Agamanya apa dulu tuh? Agama Pak. Kristen saya Pak. Nah, dari penjelasan Pak Tahta tadi disebutkan bahwa sunat itu untuk kebersihan, bukan untuk keimanan ya Pak? Nah iya, perintah berarti kan perintah ini kewajiban. Nah nanti apa tujuannya? Masuk ke kebersihan. Kalau masalah kewajibnya, wajib itu perintah. Ya, jadi apa hubungannya dengan keimanan yang membawa Anda masuk surga? Orang kalau tidak mau lakukan kan itu perintah, tidak beriman berarti, tidak percaya berarti. Sholatnya batal kalau toharoh itu. Sholatnya batal. Iman itu kan percaya kan, coba iman itu percayanya hati kepada semua yang disampaikan oleh Nabi Muhammad. Nabi Muhammad memerintahkan hitan. Kalau kita beriman turutin perintah itu. Kalau kita tidak mau berarti menolak kan gitu. Alasannya Pak, yang alasannya dilakukan hitan itu hanya karena kebersihan Pak.
Nah, alasan yang pertama itu perintah. Baik di dalam saya ngerti itu perintah, Pak. Ketika Anda mendapat perintah yang berhubungan dengan keimanan Anda, gini Pak, hal iman itu kan sesuatu yang akan berpengaruh kepada hubungan Anda dengan Tuhan ya. Tuhan Anda, dan yang bersifat bukan hanya kebersihan Anda, karena banyak cara lain untuk membersihkan, Pak. Kalau hanya kebersihan ya. Apakah ada ayatnya? Kalau kamu tidak hitan, ada cara lain, ada nggak gitu? Ya, artinya gini Pak, yang saya pertanyakan adalah fungsinya dari hitan itu loh, nggak usah dalam Muslim dulu, hanya sebagai, nggak usah ke apa manfaatnya, nggak usah ke situ, perintahnya dulu. Kalau itu sudah wajib, nggak usah ditanya lagi apa gunanya. Kenapa seperti robot jadinya Pak? Lagi, masuk ke kenapa jadi seperti robot jadinya Pak? Ya, tahu, kamunya yang robot. Karena ada perintah yang nggak ada ininya, Anda tanpa ada pengertian sama sekali, hanya karena kesehatan, Anda katakan itu perintah yang akan mendapatkan Anda dengan sama dengan kejadian 17 itu. Apa hikmahnya di situ? Kan perintah doang kan? Perjanjian kekal untuk kamu dan keturunanmu. Iya, itu ada jelas Pak, perjanjian ya, membedakan dia dengan keturunannya Pak. Ya, itu membedakan dia dengan nggak ada sama sekali menyangkut tentang kebersihan Pak. Untuk kamu dan keturunanmu yang menjadi nabi. Ketika keturunan jadi nabi, maka nabi ini memerintahkan kepada umatnya juga. Pak. Nah sekarang Israel Israel itu jelas Pak. Sorry Pak. Kan? Tunggu dulu. Israel itu kan hitam semua. Apakah keturunan Abraham semua itu? Ya jelas keturunan Abraham Pak. Loh. Ya itu indah. Dari mana nggak bisa keturunan Abraham Pak? Karena kan dia banyak kata Bang Billy itu. Rabi pun ada yang bukan dari Yahudi. Bang Billy cerita. Kalau dia hidup dan jadi orang yang ya intinya diri. Kalau dalam umat Islam ya Nabi Muhammad, kenapa dia hitam? Karena keturunan Abraham. Kenapa umat Islam hitam? Karena umatnya Nabi Muhammad. Gitu. Nah kalau Kristen kan ajaran pagan, ya gak ada sunat itu. Iya, maksud saya gini Pak. Ketika Anda menghitankan diri, alasan Anda perintah. Iya, terus. Perintah aja ya Pak ya, tanpa ada sesuatu yang Anda anggap memang hubungan kalau bahasa ininya kerohaniannya ya. Ya perintah hubungannya kebersihan, udah. Dan apa yang Anda banggakan hanya dengan menjalankan perintah? Ya, karena bangga kami melakukan perintah Tuhan, bangga. Nah kalau kamu kan maksud saya gini Pak, apa yang membedakan Anda ketika suatu perintah itu dibuat? Kalau Islam itu bangga melakukan perintah Allah. Kalau Kristen bangga mendustakan ajaran Yesus, itu kebanggaan Kristen. Yesus bersunat. Karena kalau saya teliti, 100% ajaran Kristen ini mengkhianati ajaran Yesus, merubah. Whatever. Buatlah Kristen itu adalah sesuatu ajaran yang bodoh, yang paling maruk, paling ini dan lain-lain lah. Sekarang yang saya pertanyakan adalah, ketika Anda mengatakan Muslim adalah Anda menjadi Muslim dengan berkhitan dan menjadi suatu kebanggaan Anda, apa yang menunjukkan Anda itu disuruh sebenarnya satu. Yang kedua, apa hubungannya dengan keimanan Anda, Pak? Ya iman. Kalau saya tidak beriman, tidak sunat. Karena saya beriman. Apa hubungannya dengan iman dengan memotongnya, Pak? Loh, sekarang ada perintah. Kalau kita beriman, lakukan. Kalau di Abraham itu jelas untuk petanda sebagai keturunannya, Pak. Kamu kalau tidak mau nanya lagi, saya turunkan aja. Silakan nanya yang banyak sampai subuh. Ayo. Ini sudah aku jawab. Mau dijawab dimuter-muter, nanti dapat ilmu sedikit kamu. Seharusnya kalau dijawab sudah. Tanya lagi yang banyak. Nanti tak jawab pakai Quran dan bil nanti. Ngapain saya diajak ngeyel-yelan? Capek lah. Kecuali saya tidak menjawab gitu. Iya, lu gitu itu. Dia bertanya, dijawab, dia ngomong. Botol-botol. Iya, Boleh saya Ustadz, boleh saya bernarasi sedikit yang mengenai kesehatan itu antara Oke. Jadi di Islam itu memang benar-benar rahmatan lil alamin. Apa yang ada di Al-Qur'an
itu sekarang jadi kenyataan. Itulah ditemukan oleh sains kita kan, bahwa khitan itu adalah kesehatan. Jadi sebenarnya Al-Quran itu bukan benar-benar bukan buat tantangan manusia. Karena apa yang ada di 1400 tahun yang lalu, sekarang ini hampir 70% apa yang ada di Al-Quran itu menjadi kenyataan. Ada hubungannya sama sains. Sains itu datang belakangan. Jadi mengenai kesehatan itu belakangan kita tahu. Itu aja saya tambahkan ya. Oke, silakan Oten. Yang tidak bisa dialog bertanya, yang menguasai Bible kita dialog. Temanya milih sendiri COD boleh. Silakan Wijaya, Oten apa Kristen? Islam bang. Oke, ada yang mau ditanyakan? Ayo bertanya. Mumpung gratis diskon 40%. Dengar aja bang, cuman ingin naik pula. Apakah LSWT mengenal yang namanya sunat? Loh, kalau sudah perintah itu gimana sih? Siapa ini Stan? Dan bukan ya Tan? Nggak tahu. Datanya di mana? Nah, tadi itu wa idza Ibrahim rabbuhu itu kalimat di situ perintah. Al-Baqarah 124 itu. Nggak ada saya lihat situ. Nah, makanya kamu makanya nanya ke Islam itu gini loh ya. Yang menguasai Al-Qur'an itu ya ulama, para ustadz yang sudah belajar per kalimat. Sama dengan orang-orang Yahudi yang paham Taurat itu ya Rabi. Nah, bedanya kitab suci dengan koran, majalah apa bedanya? Kalau yang paham Bible masa Ustaz Tata? Bang Juma, Ustaz Sugi, umat Islam debater itu yang paham, bukan pendeta. Lah, nggak adil dong. Loh ya, makanya gini loh Bang ya. Bedanya kitab yang suci paham Al-Quran itu. Tunggu dulu. Yang paham Al-Quran, Tenang dulu, tenang. Oke. Bedanya Al-Quran dengan buku biasa, majalah, koran. Oke. Kalau belajar koran, majalah, tidak usah guru, tinggal beli, dibaca. Tapi kalau kitab suci, harus belajar. Oh, ini per kalimat ini apa? Bagaimana caranya Rasulullah menjelaskan? Bersama dengan Taurat yang paham Rabi. Ya, Islam yang paham ulama Al-Quran. Tapi kalau Bible, kenapa semuanya Bang Juma menguasai, Ustaz Sugi menguasai? Karena Bible bukan kitab suci. Tinggal kita baca, hatam, selesai. Wah, Anda nggak menghargai namanya itu. Loh, nggak toleransi. Loh, buktinya? Itu namanya egois. Coba, bisa nggak orang Kristen paham Quran? Nggak bisa, karena Al-Quran kitab suci. Bisa nggak umat Islam belajar Bible? Bisa, karena Bible bukan kitab suci. Eris bisa tuh mahamin Al-Quran? Di mana? Oh, pasti disalahin. Ini namanya egois. Ini egois banget. Nggak adil sama sekali. Ya udah, silakan mau nanya apa ya? Ingat, kalau ke saya jangan ayel-ayelan, silakan bertanya. Ayo. Apakah Allah SWT mengenal yang istilah sunat? Tunjukkan datanya di Al-Quran. Iya, surah berapa? Al-Baqarah 124. Nggak ada di sini. Itu perintah. Di mana kata sunatnya? Aku kan bilang dia nggak mengenal. Kalau kamu sudah dijawab, tidak nanya lagi, berarti minta dituruni. Muhammad sunat atau enggak bisa jawab itu Islam. Oke, sekarang Musa, tadi sudah aku jawab ya. Sekarang saya nanya, Musa sunat apa enggak? Daniel? Tidak tahu. Ya sudah. Yang jelas Muhammad sunat di Al-Quran. Ya, silakan menurut kamu. Tapi kalau mau umat Islam, nggak boleh. Bicara sunat. Oke, sekarang Daniel mau nanya lagi. Mau nanya lagi atau mau turun? Memalukan kamu. Saya mau tanya. Ya udah, berarti dia mau turun dia. Silakan turunkan. Nggak usah kan? Takut kan? Bukan takut. Oke, silakan nanya. Ayo. Disuruh nanya gak mau. Saya kalau ngelayani ngeyel-yelan kayak gitu, aduh. Eman suara saya. Silakan, King Alex. Enak kan? Yang bisa dialog tak tantang dialog, yang nggak bisa tak suruh bertanya. Kurang enak gimana?
Ayo, minta makan tak suapin, ayo. Minta kopi tak buatin ceret, ayo. Harahap, selamat malam. Harahap, selamat malam. 2. Harahap, selamat malam. Tekan di bawah. Ya, King Ales, silakan King Ales. Mau bertanya apa King Ales? Tes. Ya, King Ales. Ya Bang, selamat malam. Ya, selamat malam. Mau bertanya apa mau berdiskusi? Diskusi aja nggak apa-apa. Oh, diskusi. Ya, silakan. Apa yang Anda kuasai temanya? Ya Ustadz kuasai aja, kan paham Bible dia. Waduh. Silakan Ustadz. Ya anu aja kamu tunjukkan iman kamu bahwa kamu pengikut Yesus, apa yang kamu ikutin? Ajaran mulai dari ajaran inti sampai ke bawah-bawahnya, apa yang kamu ikutin? Tentang Tuhan siapa yang dikenalkan Yesus, apakah kamu ikutin itu? Silakan. Dengan yang dikenalkan Yesus roh. Kalau Pak Ustadz, apa yang dikenalkan Isa? Yang dikenalkan Isa sama dengan yang dikenalkan Yesus. Markus 12:29, Al-Zukhruf ayat 64. Innallahu wa rabbi wa rabbukum fa'budu. Sesungguhnya Allah itu Tuhanku dan Tuhanmu. Itulah jalan yang lurus. Markus 12:29. Hukum yang terutama dengan hai Israel. Tuhan Allah kita, Tuhanku dan Tuhanmu. Sama. Nah, Tuhanmu siapa? Tapi Yesus mengatakan Tuhan itu roh. Pak Ustadz ikut Yesus. Enggak, maksudnya Tuhan itu roh, Tuhan tidak bisa dilihat. Yohanes 5:37, tidak serupa dengan apapun. Keluaran 9:14, Yesaya 40:18. Maksudnya gitu. Kalau Tuhan itu roh beneran, apa bedanya dengan setan nanti? Roh, iblis. Allah itu tidak serupa dengan apapun. Yesaya 40:18, tidak ada yang seperti aku di muka bumi ini. Dengan sama kamu hendak samakan aku. Tidak sama. Roh, iblis. Kalau Tuhan itu roh, sama dengan iblis. Kalau Tuhan Pak Ustadz kan jahat, bukan roh. Di mana datanya? Bukan dejat roh. Di mana datanya? Allah bukan dejat. Di mana datanya Allah dejat? Allah itu Asy-Syura ayat 11, laisa kamitslihi syai'un, tidak sama dengan apapun. Hakikatnya bukan dejat. Tidak. Di mana datanya itu dejat? Oh, bukan. Roh ya. Ya, Pak. Tuhan tidak serupa dengan apapun. Keluaran 9:14, Yesaya 40:18, Asy-Syura ayat 11. Ya sama kan hakikatnya dengan Tuhan yang dikenalkan oleh Yesus, roh. Siapa Tuhan yang dikenalkan oleh Yesus? Ya roh, Bapa. Di mana datanya? Yohanes 4:24. Coba baca. Ya, itu dalilnya. Coba, Tuhan menurut Allah Yesus itu itu roh. siapa? Coba. Matius 11:25. Menurut Yesus itu roh. Salah, Bapak kata Yesus, Allah Bapak. Aku bersyukur kepadamu Bapak. Salah, Yesus salah ya. Yesus Coba salah kalau dia mengatakan Allah itu roh. Yesus benar, Tuhannya Allah. Dengarlah Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Mengenal engkau satu-satunya. Sama enggak sama Pak Ustadz? Ya sama. Sama. Oh, berarti Nah, Tuhannya Kristen yang beda. Tuhannya Kristen yang beda dengan Tuhannya Yesus. Ya, Pak Ustadz. Coba Tuhannya Kristen siapa? Tuhannya Kristen siapa? Seperti Yesus. Tuhannya Kristen siapa? Allah Bapa. Oke, bukan Yesus. Bukan Yesus ya? Ayo. Gimana? Yesus apa Bapak? Kalau tidak paham Bible mau dialog. Mau bertanya aja, nanti kamu tuh bertanya saja ya kabur sendiri, apalagi dialog. Iya, makanya saya tanya Pak Ustadz. Tuhannya Pak Ustadz Allah. siapa? Tuhannya Kristen siapa? Hah? Sama enggak sama? Enggak, Tuhannya Kristen siapa? Tuhannya Kristen. Katanya mau dialog. Tuhannya Kristen siapa? Oke, Tuhannya Kristen itu
YHWH. Bukan Yesus. Yesus inkarnasi firman-Nya. Oke, di mana datanya? Aku ini inkarnasinya Tuhan, di mana? Wong kata Yesus Tuhannya di langit. Tuhannya Yesus di langit. Matius 18:19, Matius 23 ayat 9. Di langit Tuhannya. Bukan inkarnasi. Kalau Tuhannya Pak Ustadz di mana? Tuhannya Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, menguasai aras dia. Bersemayam di aras. Iya, siapa? Ya Allah. Siapa? Allah. Tuhannya. Allah. Allah mengatakan Tuhannya Pak Ustadz adalah Tuhannya Maha Esa. Iya. Tuhannya Yesus Esa juga. Markus 12:29. Dengar Israel Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Tuhan. Kalau Tuhannya Kristen Allah kan juga 3. Esa. Kalau Kristen kan 3 Tuhannya. Tuhannya Allah kan Esa juga. Tuhannya siapa? Tuhannya Allah. Di mana datanya? Al-Baqarah 163. Nah, di mana? Coba baca. Ya, ini Al-Baqarah 163, sesungguhnya Tuhanmu Pak Ustadz, Tuhan Maha Esa. Nah, iya. Itu kata Allah. Nah, enggak, Tuhannya manusia, Tuhan kita semua umatnya Nabi Muhammad, Allah yang Esa. Qul huwallahu ahad. Iya, makanya Allah mengatakan sesungguhnya Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Esa. Itu kata Allah. Sama Iya. kata Yesus. Yaitu dirinya Esa itu, Tuhannya umat Islam. Bukan. Tuhannya Yesus. Bukan. Udah usah melarikan diri, Tuhannya Kristen siapa? Yesus mengatakan Tuhan itu Tuhan Maha Esa. Allah juga Siapa? mengatakan Tuhannya Yesus siapa? Tuhannya Tuhan Yesus. Maha Esa. Tuhannya Yesus siapa? Tuhannya Yesus. Tuhannya Yesus siapa? Papa. Oke, Tuhannya Allah Kristen. siapa? Tuhannya Kristen siapa? Tuhannya Allah siapa? Lo udah ada Allah itu Tuhan udah. Alhamdulillahirabbil ada. Allah mengatakan Tuhan itu Tuhan Maha Esa kok. Segala puji bagi Allah Tuhan seluruh alam. Allah itu Tuhan seluruh alam. Nah, Tuhannya Kristen siapa? Ayo. Kalau Tuhannya Yesus Allah Bapa, kalau Tuhannya Kristen ada tenang, kasihan. Silakan yang lain ini, ayo silakan. Ovin. Kalau udah paham Bible jangan ngajak dialog. Bapak belur dengan Bible nanti. Karena yang paham Bible itu umat Islam, bukan pendeta. Tadi Bapak bilang Tuhannya orang Kristen itu siapa? Siapa? Kalau dari pribadi saya sesuai dengan dalil Alkitab saya, Tuhannya orang Kristen itu namanya Yesus. Namanya? Siapa namanya? Yesus. Oke, pakai ayat. Dengarlah Israel, Tuhan itu aku sendiri, Yesus. Di mana datanya? Karena kata Yesus, dengarlah Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Coba cari. Cari dulu. Ini datanya. Kamu menyebut dalam Yohanes 13. Iya, Tuhan itu. Ya, dalam Yohanes 13 ayat 13. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Oke, sekarang yang namanya Tuhan itu bisa berbuat apa enggak? Diam dulu. Ya. Yang namanya Tuhan itu bisa berbuat apa-apa enggak dari dirinya? Bisa. Iya. Mana dalilnya Yesus aku bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri? Ada enggak datanya? Yang berbuat apa-apa ini yang maksudnya bagaimana, Bang? Apa saja, ada enggak datanya? Kalau gini ada, Yohanes 5:30, aku tidak bisa berbuat apa-apa kata Yesus. Ya, yang namanya Tuhan itu bisa berbuat atau tidak? Coba dibaca dulu Yohanes berapa? Aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Nah, itu Yohanes 5:30 coba. Yohanes 5 ayat 30, ya kan? Penyembuhan di kolam Betesda. Ya, Yohanes 5 ayat yang ke-30. Tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa. Aku dengar. Dengar dari siapa? Jadi Tuhanmu mendengar dari siapa? Dan penghakimanku adil. Nah, sebab
menuruti kehendakku sendiri. Nah, terus kehendak siapa? Melainkan kehendak Bapa yang mengutus aku. Kehendak dia Dia yang mengutus aku. Nah, berarti yang Tuhan yang mana saksi. Kalau aku saksi tentang diriku sendiri, nah, kesaksian itu tidak kok benar. Nah, terus? Ada yang lain yang bersaksi. Udah kamu jelasin. Berarti yang bisa berbuat apa siapa? Bapak atau Yesus? Nah, sekarang kita baca pada kesaksian. Gak usah, intinya gini. Berarti yang bisa berbuat itu Yesus atau Bapak? Yesus. Loh, kok Yesus mengatakan aku tidak bisa berbuat apa-apa kok? Iya. Nah terus? Masa dia tidak bisa berbuat apa-apa? Lah buktinya dia mengaku sendiri. Buktinya dia menghidupkan orang mati, menyembuhkan orang. Apa? Menghidupkan orang mati. Oh, dia berdoa dulu kok kepada Tuhannya. Bapak, karena banyak orang mengelilingi aku supaya mereka percaya bahwa aku ini utusanmu, Bapak. Yohanes 11:41. Memohon dia. Dia berbuah. Nah, kamu udah paham Bible ya? Yang paham Bible itu umat Islam, Bang. Jadi hati-hati kalau ngomong. Datanya ada di otak. Kan Bapak kan bilang Yesus nggak bisa berbuat. Iya, nggak bisa. Dia bisa, bagaimana dia? Oke, sekarang kamu baca Yohanes 11 ayat 41 sampai 44. Di situ Yesus menghidupkan Lazarus supaya diakui sebagai Tuhan atau sebagai utusan Tuhan. Hah? Kita baca apa, Bang? Coba buka dulu. Yohanes 11:41, coba baca sampai 44. Di situ Yesus menghidupkan Lazarus supaya diakui sebagai Tuhan atau sebagai utusan Tuhan. Yohanes berapa? 11:41. Yohanes 11:41, baca sampai 44. Dia menghidupkan Lazarus itu supaya diakui sebagai apa? Maka mereka mengangkat batu itu. Lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, berdoa dia. Bapa, aku mengucap syukur kepadamu. Engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku. Tapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku, supaya mereka percaya bahwa aku ini utusanmu, Bapak, sama dengan gitu. Dan bukan gini, supaya mereka percaya, Bapak, bahwa aku ini Tuhan, bukan gitu. Supaya mereka percaya bahwa aku ini utusanmu. Jadi dia menghidupkan Lazarus bukan diakui sebagai Tuhan, tapi disuruh diakui sebagai utusan. Ayo, apa lagi? Macet lagi. Naikkan lagi yang lainnya. Saya tanya Pak Ustadz. Silakan. Siapa yang nyuruh Pak Ustadz sunat? Loh, itu lagi. Wa iditala Ibrahim itu kalimat itu perintah. Al-Quran itu. Gak ada di Al-Quran katanya. Sudahlah, dia itu diulang-ulang. Oh ya, udah ya. Udah dijawab, udah. Silakan, mau nanya apa lagi? Tenang. Kalau dialog dengan tahta itu enak. Yang bisa dialog. Yang nggak bisa apa-apa bertanya. Kan enak kan? Itu saja masih gak enak coba. Masih kesurupan. Ya. Kejang-kejang. Aduh. Nah, silakan. Ayo, mumpung bensinnya masih banyak ini. Pasien selanjutnya. Bang Tomen ini mana? Waduh, jangan-jangan udah ketiduran ini. Ngedengerin. Loh iya, jangan diam tanya. Nggak lama lagi Pak Ustadz beliau nih. Oh maaf. Iya, nggak lama lagi nih. Sadar ya. Waduh, tanyalah. Bang Tomen. Saya seneng kalau ditanya, Bang. Waduh. Udah ditanya aja lah, kasihan Bang Mendel.
Ceret mentil. Ayo. Biar Ya, jadi dia orang yang kata Tuhan itu sama dengan Tuhan, begitu. Jadi kalau selama orang Kristen belum tahu kalau kata Tuhan itu sama dengan Tuhan, selama itu juga orang Kristen akan kesulitan. Saya ulangi ya, kata Tuhan itu sama dengan Tuhan. Selama orang Kristen belum tahu kalau kata Tuhan itu sama dengan Tuhan, selama itu juga orang Kristen akan kesulitan menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti yang dipertanyakan Ustadz Tahta tadi. Dan selama umat Muslim juga belum tahu kalau kata Tuhan itu sama dengan Tuhan, selama itu juga umat Muslim kesulitan untuk menerima jawaban saya. Karena kata Tuhan itu sama dengan Tuhan, itu dulu yang kita harus tahu, baru kita bisa mengerti. Begitu. Narasi saya begitu aja. Silakan orang Kristen naik lagi untuk menjawab Tahta. Gini Bang Mentil. Saya udah sering berdiskusi tentang itu Tahta sama Anda. Iya gini Bang Mentil. Kalau saya ya paham, cuma kan saya ngikutin mereka, kemauan mereka. Kalau saya paham, Tuhan itu tahu. Cuma saya kan ngikutin mereka, cara mereka, tak turutin, biar dah cepat kabur dia. Mau kemana tak lus dulu gitu. Nanti kalau ronde 11 baru, ya. Tak buat TKO sih. Iya, jadi saya udah sering kan berdiskusi dengan Ustadz Tahta seperti tadi gitu kan. Jadi saya di sini aja menemani orang Kristen. Begini Bang, kan tadi udah cerita di awal kan. Ketika saya sedang berdiskusi dengan para apologet Muslim dan saya dicecar dengan pertanyaan, itu ketika ada orang Kristen naik saya seneng gitu Bang. Nah jadi saya di sini kalau ada orang Kristen naik setidaknya udah ada saya di sini, udah ada temen gitu Bang. Silakan. Ya, nah bagus ini Bang Mentil ini, bagus. Jadi mau mendampingi dia. Ya, silakan, ayo. Dulu. Jangan musik, langsung bertanya. Halo Bang. Lanjutkan. Mau dialog atau mau bertanya? Atau hoba-hoba abu-abu wadidaw wasih. Ini Bang, sebelum Bang, gunanya diskusi ini apa Bang? Ya hiburan aja bagi saya. Daripada saya galau sih. Ini moderator jangan asal menaikkan ya. Waduh, ini dari tadi sudah saya turunkan karena Islam dia. Aku nggak ada poster naikin orang ya. Menaikkan lagi. Aku nggak ada poster, aku nggak ada naikin orang. Enggak, saya yang tahu. Ayo silakan Bang. Ini loh enak loh, Bang Mentil ini bagus deh. Dia itu mau nemenin orang-orang otan-otan yang naik. Bagus itu niatnya itu. Lama lagi sih Postat. Nggak lama lagi tuh. Orangnya sabar sebenarnya dia itu. Dari dulu tak bully terus, sabar dia. Tak candain itu orangnya gak baperan dia. Silakan Ovin. Bertanya Ovin. Itu ada waktu komentari juga Kristen Ovin. Mau tanya apa Bang? Iya apa aja lah, pura-pura tanya gak apa-apa. Nah, aku hanya mau melanjutkan apa yang menjadi perdebatan kita tadi ketika Lazarus dibangkitkan dengan perkataan saya bahwa Tuhan Yesus itu adalah Tuhan dan Tuhannya orang Kristen itu namanya Tuhan Yesus. Boleh Bang? Boleh, silakan. Silakan lanjut. Itu. Nah, sekarang saya buka Yohanes 14 ayat 8. Yohanes 14 ayat 8. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami.
Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama dengan kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku dan ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Tidak percayakah engkau bahwa aku ada di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Dari sini, dari ayat inilah saya mengimani bahwa Tuhan saya, Tuhan Yesus adalah Tuhan, dan namanya ada Yesus, dan bisa juga kami panggil sebagai Bapa. Oke, boleh saya jelaskan ya? Oke. Ya, Jadi kata-kata Bapa di dalam aku atau aku di dalam Bapa ini bukan berarti Yesus Tuhan. Sama seperti di dalam 1 Yohanes 4:13. Kamu tetap di dalam Allah. Atau di dalam Yohanes 14:20. Ya. Atau di dalam Yohanes 11 ayat 21. Supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam engkau, agar mereka juga di dalam kita. Supaya dunia percaya bahwa engkau yang telah mengutus aku. Dan aku telah memberitakan kepada mereka kemuliaan yang kau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka dan engkau di dalam aku. Jadi aku, Bapa, mereka satu. Bukan berarti Yesus dengan mereka ini Tuhan. Gitu. Ya. Ya, makanya mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Yohanes 17 ayat 14. Gitu Bang. Jadi pakai ayat itu, kalau pakai ayat cuma kayak gitu, ya mudah dibantah. Atau gini, melihat Bapa, melihat aku. Maksudnya apa? Mereka ini tidak perlu ingin melihat Bapa. Kan Musa dengan Yesus sudah memberitakan. Keluaran 33:20. Mati manusia kau melihat Tuhan. Yesus Yohanes 5:37. Kamu tidak bisa melihatnya. Wong dia di langit, tidak usah. Nah kalau dalam Islam gini, umat Islam tidak boleh melihat Allah. Lihatlah ciptaannya. Tafakaru fi khalqillah wala tafakaru fi datillah. Tidak usah kamu memikirkan tentang Allah, tidak usah. Lihatlah ciptaannya. Makanya umat Islam kalau melihat gunung-gunung yang indah, subhanallah. Kenapa kau ingat Allah? Karena ingin melihat Allah gak bisa. Ya lihatlah ciptaannya yang indah, yang dahsyat. Sama seperti Yesus. Jangan melihat Allah, lihatlah aku, melihat Allah. Maksudnya apa? Tidak usah kamu ingin melihat Allah. Lihatlah aku. Tafakaru fi khalqillah wala tafakaru fi datillah. Tidak usah memikirkan tentang Allah. Mikirlah ciptaannya. Gitu maksudnya itu ya. Karena Tuhan tidak serupa dengan apapun. Asyura ayat 11 atau Keluaran 9:14 atau Yesaya 40:18. Tidak ada yang seperti aku di muka bumi ini. Gitu. Jadi kalau pakai ayat itu jangan cuma pakai ayat 1 doang. Tidak guna kalau debat dengan Islam. Islam lebih banyak data. Gitu. Iya, gitu ya Bang. Itu. Tapi di sini kan yang aku percayai, kenapa sampai Tuhan Yesus berani menyamakan dirinya dengan Bapa? Tidak pernah. Coba kita pakai data ya. Apakah Yesus pernah menyamakan? Tidak. Kata Yesus yang mengutus lebih tinggi daripada utusan, Yohanes 13:16. Bapa lebih besar daripada aku, Yohanes 14:28. Mereka sama-sama mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, Yohanes 5:26. Gak ada Yesus menyamakan. Yesus tahu Tuhan itu tidak bisa dilihat, tidak serupa dengan apapun. Tahu dia. Gitu. Nah, ini yang saya lihat ini hanya dalil kitab bukan dalil dalam yang salah, pengertiannya Kristen yang salah. Nah, tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam mereka aku? Juga di dalam kita, aku di dalam Bapakku, mereka di dalam aku. Berarti aku, Bapak, mereka satu. Apakah mereka Tuhan juga? Tidak. Angel, beres angel. Lanjut, naikkan lagi yang banyak. Yang satu macet, langsung ganti satunya.
Pasiennya sudah habis Pak Ustadz. Pertanyaannya. Yang habis itu pertanyaannya. Udah terguncang semua sepertinya, udah banyak sadar kayaknya. Mungkin bisa banyak yang mualaf nih. Ya jangan lah, nanti Komal tambah sepi nanti. Udah punya hiburan saya nanti. Bang Juma itu udah, nanti gimana Bang Juma? Mau dakwah ke siapa nanti? Cuma saya berpikir, Bang, halo. Ya. Oke, proses selanjutnya naik. Aku, nggak apa-apa kita bincang-bincang kan? Oh iya, nah, gimana? Asal sopan Bang ya. Iya, sopan. Aku juga bincang dengan mengenai Tuhan saya, Tuhan Yesus. Apa namanya? Hanya Tuhan Yesus yang berani mengatakan kalau dia adalah Tuhan. Di mana? Maksudnya hanya Tuhan Yesus yang berani mengatakan akulah jalan kebenaran dan hidup. Nggak ada nabi lain. Hanya Tuhan Yesus. Makanya aku percaya Tuhan Yesus. Oke. Jadi Bang, semua para nabi itu Bang adalah jalan Bang. Contohnya Nabi Muhammad ya. Padahal kauhaina ilaika ruhan min amrina ma kunta tadri mal kitab wal iman walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasya min ibadina wa innaka la tahdi ila siratal mustaqim. Dan demikianlah kami wahyukan kepadamu Muhammad, yaitu Al-Quran, dengan perintah kami Allah. Sebelumnya engkau tidaklah mengetahui apakah Al-Quran. Tetapi kami jadikan Al-Quran itu cahaya. Dengan itu kami memberi petunjuk siapa yang kami kehendaki di antara hamba-hamba kami. Dan sungguh engkau Muhammad benar-benar membimbing manusia ke jalan yang lurus. Jalan menuju kepada Tuhan. Gitu loh. Jalan yang lurus itu mengenal Allah. Kata Yesus dalam Al-Quran, Innallahu wa rabbi wa rabbukum fa'budu. Ya, Allah itu Tuhanku dan Tuhanmu. Bahkan kata Yesus, kalau ingin masuk surga, inilah hidup yang kekal. Mereka mengenal engkau, Allah satu-satunya, dan mengenal Yesus sebagai utusan. Jadi jalan yang lurus itu mengenal Allah. Inilah hidup yang kekal. Mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus sebagai utusan. Apakah itu ada di Al-Quran? Ditulis? Ya ada. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Apa ditulis itu Bang? Jadi mengenal, mentuhankan satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Nabi Muhammad sebagai utusan. Yesus juga gitu, ketika diutus mengenal satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus sebagai utusan. Musa juga gitu. Sama, ketika Nabi diutus, pasti dia memperkenalkan Tuhan itu Allah dan dirinya mengaku utusan. Tapi kata Yesus, Tuhan saya Yesus Kristus menarik di sini. Bilang, Tuhan itu Allah. Yang menariknya begini Bang. Apa? Nah, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa, kepada Yesus kalau tidak melalui aku. Oke, sama Bang. Islam kalau tunggu dulu Bang. Dalam tanda kurung ini saya taruh tidak seorang pun. Ya. Ya kan? Oke, saat itu Yesus sebagai utusan Bang. Sebelum Yesus diutus, orang Israel tidak akan sampai kepada Elohim tanpa Musa. Mau kenal dari mana? Mereka kenal Tuhan itu Elohim dari Musa. Berarti Musa ini jalan. Para nabi ini jalan. Contohnya, Tahta, apakah kamu tahu Tuhan itu siapa? Allah. Dari siapa taunya? Dari Nabi Muhammad. Berarti Nabi Muhammad jalan untuk memperkenalkan Allah kepada kami umat Islam. Dan kebenaran. Kenapa kok kebenaran? Karena yang disampaikan oleh Nabi Muhammad bukan dari dirinya. Mana datanya? An-Najm ayat 3 dan 4. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Apa yang aku sampaikan ini adalah wahyu firman Tuhan. Benar berarti dia. Begitu juga Yesus, jalan dan kebenaran. Kenapa kok benar? Karena ajaran Yesus bukan dari dirinya. Yohanes 7:16. Ajaranku bukan dari diriku sendiri, tapi dari Allah yang mengutus aku. Berarti kebenaran bukan dari dirinya. Penyampai firman berarti benar. Anda kan gini, ajaranku dari diriku sendiri. Salah. Yesus ini kebenaran karena firman yang dia sampaikan bukan dari dirinya, tapi dari Tuhan. Gitu maksudnya itu ya. Oh, berarti dalam kesimpulan Bapak, Muhammad adalah jalan kebenaran untuk menuju Allah. Iya. Berarti Yesus
adalah jalan kebenaran, Kebenaran untuk menuju Israel. Allah. Untuk Israel. Iya. Untuk menuju Allah, untuk Ya, menuju bagi Bapa. umat Israel. Umat Kristen sekarang, bukan cuma Bukan umat Israel. Israel. Kristen itu bukan pengikut Yesus. Kristen itu perusak ajaran Yesus. Kristen itu pengikut Yesus. Oke, Saya kalau Kristen, Bang. kalau kamu ikut Yesus, siapa Tuhan? Tuhannya Yesus siapa? Yesus. Loh, Tuhannya Yesus, kata Yesus Allah. Berarti kamu bukan pengikut dong. Yesus. Jadi Yesus itu bisa kami panggil sebagai Bapa. Loh, di mana datanya? Panggil aku sebagai Bapa. Ini datanya. Di mana? Coba. Datanya. Coba baca. Aku adalah Bapa. Loh, di mana coba? Coba baca. Aku adalah guru dan Tuhan dan Bapa. Ya kan? Di mana ada Bapak di situ? Coba lagi baca. Ingat dulu. Aduh. Nah, kita masuk saja ke dalam Matius 7 ayat 7. Di situ kami diajarkan untuk berdoa memanggil Bapa. Dan kami mengenal Bapa itu di dalam yang turun di dalam dunia ini menjadi manusia itu bernama Yesus. Dan Di mana kami itu ayatnya? menyembahnya Menjadi bernama manusia itu di mana? Tuhan Yesus. Di mana? Bapaknya di langit, kata Yesus. Matius 18:19. Matius 23 ayat 9. Bapaknya di langit tetap. Nah, apa? Lah, kita ini berbicara tentang Bapa tadi, Bang. Iya, bapaknya di langit, kata Yesus. Astaga, Bapak nggak ngerti juga ya? Ada datanya Nggak ngerti juga. Maksudnya gini, Bapak. Gimana? Tadi kan Bapak nanya kami ini bisa manggil Yesus Bapak? Bisa dong. Di mana datanya? Panggil aku Bapak. Di mana? Ini datanya. Coba baca, Engkau berdoalah demikian. Dalam Matius 7 ayat 7. Bapak kami yang di surga. Iya, maksudnya Tuhannya Yesus, Bapak itu. Tuhannya Yesus. Tuhannya kami itu bernama Yesus. Tuhanmu Yesus, Tuhannya Yesus, Bapak. Beda Tuhannya Kristen dengan Tuhannya Yesus. Astaga. Coba saya nanya. Tuhannya Yesus apa? Coba saya nanya satu-satu dulu. Tuhannya Yesus siapa? Tuhan, dia nggak punya Tuhan karena dia adalah Tuhan. Coba baca. Matius 11:25. Coba baca. Matius 11 ayat 25. Coba baca. Matius 11. Aku suka Bang sharing dengan Anda. Iya. Nanti Yesus itu bilang, aku akan pergi kepada Bapakku. Di mana? Matius berapa? 11:25 coba. Matius 11 ayat 25. Apa aku ini hanya bukan pendeta Bang, cuma umat Kristen yang percaya kepada Yesus. Silakan. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang. Apa kan? Matius berapa kan tadi kan? Matius 11:25. Matius 11 ayat 25. Iya, Markus tunggu. Matius 11 ayat 25. Ajakan amat ya judulnya. Terus. Ayat 25. Pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Tuhan langit dan bumi Bapak itu. Karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai. Nah, kalau Tuhan itu Bapa, Tuhan langit dan bumi, Tuhannya Kristen siapa? Kenapa, Pak? Kalau menurut Yesus Tuhan Bapa itu Tuhan langit dan bumi, Tuhannya Kristen siapa? Tuhannya Kristen, orang Kristen itu Yesus. Nah, beda kan? Tuhannya Yesus Bapa, Tuhannya Kristen Yesus. Gimana? Tuhannya orang Kristen itu siapa? Memanggil Tuhan itu namanya Yesus. Lalu Tuhannya Yesus siapa? Tuhannya Yesus Bapak. Itu adalah dirinya sendiri. Dia adalah Tuhan. Gimana sih? Iya kan? Tuhan Yesus bebas. Dan aku bersyukur ibaratkan gini loh. Misalnya tahta ini mempunyai Tuhan Allah. Terus tahta mengatakan, aku bersyukur kepadamu ya Allah, Tuhan langit dan bumi. Berarti Tuhanku Allah. Kalau Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Berarti dia punya Tuhan. Maka di dalam Lukas 6:12, semalaman Yesus pergilah dia semalaman untuk berdoa kepada Allah. Sama dengan gini, tahta berdoa kepada Allah. Karena tahta punya Tuhan. Doa kepada Tuhan. Yesus berdoa kepada Allah. Lukas 6:12. Lukas 6 ayat 12.
Apa? Buka. Lukas 6:12. 6:12. Siapa tahu abang lebih pintar dari saya nanti kan. Lukas 6 ayat berapa bang tadi? 12. Ayat 12. Yesus memanggil ke-12 rasul. Lukas 6 ayat 12 kan? Pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa, dan semalam-malam ia berdoa kepada Allah. Ketika hari siang ia memanggil murid-muridnya kepadanya, lalu memilih dari antara mereka 12. Nah, berarti di sini yang hanya diperjelaskan bahwa Tuhan Yesus berdoa kepada Allah. Itu. Ya sudah. Oke, ya sudah. Ya udah. Berarti dia punya Tuhan kan? Kan yang saya iya yang saya nggak apa-apa, ini kita ayat ini memang ada dalilnya kok. Iya. Tapi kan kita harus kamu bersin aja misalnya kamu bersin, tak carikan dalilnya dalam Bible itu. Itulah kan semuanya ayat kan dibaca semua. Berarti ayat Lukas ini menjelaskan ini, Yohanes ini menjelaskan ini. Apa lagi? Apa lagi, Bang? Tidak tahu. Apa lagi ya? Masalahnya saya ini kamu mentuhankan Yesus itu pakai ayat apa lagi? Ayo. Aku mentuhankan Yesus seperti yang ada di dalam Yohanes dan lewat perkataan murid-murid juga. Loh, kamu udah aku jelasin tadi. Iya. Ini kan perkataannya murid-murid. Kalau dalam Yohanes 13 ini adalah perkataan Yesus, Tuhan Yesus. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Itu bahasa aslinya itu Tuhan. Sama dengan ini Tuhan. Ada dokumen Tuhan. Coba nanya ini ada seniormu itu, Bang Dokumen Elementari. Coba nanya, itu Kristen yang menguasai juga Bible itu. Gini, aku yang bacanya Alkitab, yang ditulis di dalam Alkitab saya yang Septuagint ini Tuhan, bukan Tuhan. Gini Bang, Tuhan itu Bang, definisi Tuhan itu apa? Wujud tertinggi pencipta disembah. Nah sedangkan Yesus, kata Yesus, wujud tertinggi itu Allah Bapa. Yohanes 13:16, Yohanes 14:28. Yesus bukan disembah. Justru Yesus menyembah, bukan disembah, dia menyembah. Yohanes 4:22. Gini aja. Bentar Bang. Gini aja, maksudnya Tuhan itu apa? Bagaimana pemahamannya, apa definisi Tuhan itu? Tuhan itu wujud tertinggi. Wujud tertinggi dari pencipta. Nah ini Yesus tidak punya ini. Maksudnya, definisi Tuhan untuk Yesus itu gak ada, gak cocok. Pertama ya, Tuhan itu kan wujud tertinggi. Kata Yesus, wujud tertinggi itu Allah Bapa, bukan Yesus. Berarti Bapa yang Tuhan. Yang kedua, Tuhan itu disembah. Nah Yesus bukan disembah, menyembah dia. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami termasuk Yesus menyembah apa yang kami kenal. Yesus menyembah Tuhan yang Yesus kenal. Siapa? Allah Bapa. Matius 11:25. Nah saya katakan dulu, dalam ajaran Kristen itu Tuhan Yesus dari surga kan? Terus? Nah dari surga. Jadi dia menyuruhnya menyembah Bapa di surga. Menyembah Bapa di surga. Nah terus? Bukan Bapa yang Tuhan, memang Bapa yang Tuhan. Memang. Iya, yang disembahkan. Jadi dari pemahaman saya Bang, pemahaman saya sebagai orang Kristen, mungkin kita kan posisi ini, mungkin abang yang benar, mungkin apakah aku yang benar ya? Itu artinya sesuai dengan keimanan kita. Berarti Yesus bukan dari dunia, Yesus itu. Yesus bukan dari dunia Bang. Oke, sekarang baca Yohanes 17 ayat 14 coba. Yohanes berapa? 17:14 coba. 17:14. Yesus bukan dari dunia. 17:14. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka dan dunia membenci mereka karena mereka bukan dari dunia. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku, bukan dari dunia. Bukan dari dunia. Yesus bukan dari dunia. Berarti mereka bukan juga dong. Coba, mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia.
Berarti Tuhan juga mereka ini. Tunggu dulu Bang, aku baca dulu. Apa yang dimaksudkan ini ayat ini? Karena kita tidak bisa membaca setengah-setengah. Ayat berapa tadi? Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka dan dunia membenci mereka karena mereka bukan dari dunia. Karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia ini. Aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia ini, tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Doa Yesus untuk murid-muridnya. Dan aku selama aku bersama, usah pusing Bang, dibaca aja, tidak usah pusing. Nanti pusing. Iya Bang, aku bukan pusing belajar. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka dan tidak seorang pun dari mereka yang binasa selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Tetapi sekarang aku datang kepadamu dan aku mengatakan semuanya ini sementara aku masih ada di dalam dunia, supaya penuhlah sukacitaku di dalam diri mereka. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka dan dunia membenci mereka karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia ini. Yang Kristen yang mana, Bang? Hah? Yang teman Kristen yang mana? Toko mentil. Toko mentil. Bang, aku bingung di sini, Bang. Bantu aku. Ini yang dimaksudkan. Iya, siapa? Di sini kan aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka dan dunia membenci mereka karena mereka bukan dari dunia ini, sama seperti aku bukan dari dunia ini. Yang aku pertanyakan Bang, yang dimaksud karena mereka bukan dari dunia ini siapa itu mereka? Murid-muridnya Bang. Oh, murid-muridnya ya. Berarti kita sepemahaman, cuma aku tadi meragukan tadi. Sekarang definisi mereka bukan dari dunia ini menurut Abang dalam kitab suci kita, Alkitab, memang kita bukan dari dunia kan? Dari mana? Iya, karena naik kita gitu. Dari surga naik piring terbang ke bawah gitu. Bukan begitu, maksudnya kita menjadi sama dengan Yesus, Bang. Iya. Seperti tertulis di Yohanes 1 ayat 13. Coba Abang baca Yohanes 1 ayat 13. Ya. Yohanes. Saya udah ikut loh ya. Saya bingung udah ikut. Yohanes berapa, Bang? 1 ayat 12, dari ayat 12 dan 13, Bang. 12 sampai 13. 13. Yohanes 1 ayat 12 dan 13. Yesus di Kapernaum. Yohanes 1, Bang. Iya, Yohanes 1. Oh. Iya. Ayat 12 dan 13. Yohanes 1 ayat 12 dan 13. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Nah, ini dia berbicara tentang Yesus. Tentang setiap orang yang menerima Yesus menjadi anak-anak Sang Ilahi. Tetapi semua orang yang menerimanya, berarti yang menerima Yesus, diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Sang Ilahi, yaitu mereka yang percaya di dalam namanya. Begitu Bang Olvin. Iya Bang, iya. Oke. Host. Apa lagi? Sudah, gimana?
Dah. Ya silakan Bang Ovin, apalagi Bang Ovin? Udah. Berarti aku sudah paham ayat ini tadi, Bang. Berarti Tuhan Ya. yang memilih murid-muridnya. Tuhan sendiri yang langsung memilih murid-muridnya, bukan dipilih dari dunia. Dari mana? Iya, gitulah kira-kira Bang. Iya. Sudah, aku udah paham sekarang. Nah, apa paham? Lanjut, Bang. Paham gimana? Ya, Jadi paham. maksudnya mereka bukan dari dunia apa? Dari batu gitu. Yesus bukan dilahirkan dari dunia, Bang. Dari Roh Kudus. Nah, mereka juga berarti. Enggak. Loh, Mereka dilahirkan dari dalam dunia sama dan seperti aku katanya. mereka terpilih dari atas, Bang. Dalam maksud ayat ini, terpilih dari sorga. Dan terpilih menjadi murid-muridnya untuk memberitakan firman di dalam dunia ini. Kan mereka sudah dipilih dari sorga. Itu maksud dari ayat ini. Gini loh Bang, kalau kamu punya pemahaman yang benar gini, Yesus itu awalnya bukan siapa-siapa. Dia manusia biasa. Lalu ketika dia menerima firman, maka disebut Yesus ini bukan dari dunia. Setelah firman itu disampaikan kepada mereka, Yohanes 17:8, mereka menerima, mereka juga bukan dari dunia. Tunggu Bang, tadi dari di mana dalilnya dari Bapak Abang katakan tadi? Nah, coba baca lagi, coba baca. Bukan. Coba. Tadi kan bilang Yesus kan dari awal bukan nggak ada apa-apanya. Loh, dari awal. Dia sebelum dia menerima firman, bukan utusan dia, bukan nabi. Dia disebut utusan karena menerima firman. Karena yang disebut utusan itu penyampai firman, Yohanes 3:34. Maka saat itu dia dikatakan bukan dari dunia. Kapan Tuhan Yesus menerima firman, Bang? Oke, baca Yohanes 17 ayat 8, baca. Yohanes 17 ayat 8. Karena setahu saya Tuhan Yesus itu sudah di sejak dari dalam kandungan. Ini saya urutkan. Pertama, Yesus ngaku utusan, Yohanes 15:24. Apa tugas yang utusan? Penyampai firman, Yohanes 3:34. Mana datanya Yesus menerima firman? Yohanes 12:50. Apa yang aku sampaikan sebagaimana yang difirmankan oleh Allah kepadaku. Setelah firman aku terima, aku sampaikan kepada mereka. Yohanes 17 ayat 8. Jelas itu. Yohanes 17 ayat 8. Sebab ya, itu setelah diterima firmannya baru disampaikan. Emang kapan Yesus menerima firman sih? Loh, Yesus ngaku kok, sebab segala firman yang kau sampaikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Itu kan? Iya. Yang aku nggak paham ini. Kamu tahu nggak bagaimana caranya Yesus menerima firman itu? Bagaimana? Mendengar dia. Mendengar dari mana, Bang? Nah, coba baca Yohanes 15:15, Yohanes 8:40, Yohanes 8:26, baca satu-satu. Oke, Yohanes 15:15, ayo. Yohanes 15 ayat 15. Aku tidak menyebut kamu. Yohanes 15 itu ayat 15. Ya. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah ku dengar dari Bapakku. Aku dengar dari Bapak. Bro, Yohanes 8:40 coba. Yohanes berapa? 8:40. Yohanes 8:40. 8:40. Abang hafal semua ya? Aku aja orang Kristen nggak semua hafal. Islam memang suka menghafal kitab. Iya. Yohanes berapa, Bang? 8:40. 40. Tetapi yang kamu kerjakan ialah berusaha membunuh aku. Aku seorang yang mengatakan kebenaran kepadamu, yaitu kebenaran yang kudengar dari Allah. Ya, yang kudengar dari Allah. Pekerjaan yang demikian tidak dikerjakan jadi oleh dia mendengar. Abraham. Caranya menerima firman itu mendengar dia. Iya. Ya udah, setelah dia dengar, loncat ke Yohanes 17:8.
Apa yang dia dengar disampaikan lagi kepada umatnya. Coba Yohanes 17:8, ayo. Yohanes berapa lagi, Bang? Nah, tadi kan Yesus mendengar firman Tuhan. Apa yang dia dengar selanjutnya disampaikan kepada umatnya. Yohanes 17:8, coba. Yohanes 17:8. 17 ayat 8. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Oke. Nah, terus? Ya udah. Jadi setelah dia menerima firman, maka disampaikan, sebab segala firman yang kau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka. Itu berarti dia menerima firman dia. Iya. Rumit ya, Kristen. Iya udah. Menurut abang rumit nggak jadi Kristen? Enggak, mudah banget kok. Tapi kenapa ya kita tidak bisa membantah ayat tadi di mana Tuhan Yesus mengatakan dia adalah Tuhan dan Tuhan? Ya gak ada ayatnya. Ada ayatnya tadi, Bang. Itu Tuhan itu, Bang. Kalau coba lari ke bahasa Arabnya itu, di situ Al-Liman kita pakai bahasa Arab. Ya enggak, kalau bahasa Inggrisnya Lord itu Tuhan, Lord gitu, Tuhan. Oh, coba nanya ke Bang Mentil, coba Bang Mentil. Tuhan setahu saya bahasa Alkitab ini Bang bahasa Israel, tulisannya orang Israel. Iya. Kalau Israel ya sama. Coba Bang Mutawaras, coba jelasin Bang Mutawaras. Ya. Ini saya bawa Injil Vatikan ya. Nih Vatikan punya nih aslinya. Ya. Nih resmi Vatikan ya. Ya, Vatikan. Kamu bawa Yohanes 13:13. Nih 13 ya nih. Ini you call me teacher and master. Nih artinya apa nih? Artinya apa? Artinya nih ya, Anda memanggil saya guru dan master, tuan nih, master nih. Kita apakan bahasa yang lain aja biar kamu paham ya. Jadi tuan, ntar ya. Kita ambil ke apa aja. Terjemahan umumnya ya. Translate Inggris, Indonesia Inggris ya. Tuh. Mana Tuhan ya? Anda memanggil saya guru dan tuan. Tuh. Ya, oke. Itu yang ada di Vatikan, Bang ya? Iya. Vatikan. Jadi Kristen Indonesia korban LAI, Bang. Kan LAI udah ngaku kesalahan 6.597 kesalahan terjemahan. Termasuk ini. Bang Arif. Gimana? Bang Arif. Mana Bang Arif? Pak Ustadz Tata. Oke, lanjut Pak Ustadz. Mana Bang Arif? Apa? Ayo lanjut. Apa lagi? Apa? Ini bagaimana Bang? Ini yang ditulis di Alkitab adalah Tuhan. Tanya Kenapa ke Bang Mentil aja, ke Bang Mentil coba. Itu sama-sama Kristen itu coba. Toko Mentil, Mentari ya. Yang mana Mentari? Itu, ya kan? Iya Bang Arif. Iya Bang Hovin, sila kata Tuhan itu sama dengan Tuhan. Iya, tapi mereka mempersoalkan begini bang. Mereka mempersoalkan yang dari Vatikan, sementara di Alkitab saya ini ditulis Tuhan, dan definisi Tuhan itu saya paham. Mana lebih hebat Vatikan? Bukan Bang, Tuhan itu Tuhan Bang. Itu yang salah yang mana Bang dokumen? LAI apa yang dari original sama, semuanya benar. Hah? Benar, Tuhan itu kan sama dengan Tuhan, sama aja. Oh berarti Theos dengan Lord sama berarti ya? Beda dong. Theos itu God, Kurios itu Lord.
Tadi Anda bilang Tuhan dengan Tuhan sama. Tuhan Sama, itu Bang. Theos. Kemudian Lord itu kan Bukan. Kurios, kan itu kan? Theos God, Kurios Lord. Iya, Theos dengan Kurios beda nggak? Beda, Bang. Kalau beda berarti Tuhan dengan Tuhan, terjemahan dari Theos dengan Kurios, itu beda juga. Iya kan? Iya, Theos diterjemahkan God. Kurios Terus? diterjemahkan Lord. Terus Yang kalau arti, bahasa kalau dalam Indonesia? bahasa Indonesia, Theos itu ada 3, Bang. Bisa diterjemahkan 3 kata. Pertama, Sang Hyang. Jangan tertawa, Bang. Ini edukasi, Bang. Iya, Saya pastikan. silakan, Ini edukasi, Bang. silakan. Theos, kalau ke dalam bahasa Inggris kan God. Kurios, kalau dalam bahasa Inggris Lord. Tuhan. Nah, Theos, kalau dalam bahasa Indonesia, itu bisa 3 kata diterjemahkannya. Apa? Bisa Sang Hyang, bisa Sang Dewata, bisa Sang Ilahi. Kalau Theos, kalau Kurios, itu Tuhan, Bang. Lord. Kalau dalam bahasa Inggris. Itu kalau Sang Dewata itu adalah Tuhannya orang Bali, Hindu, Bang, itu dokumen. Bukan, Bang. Pokoknya Theos itu Sang panjang. Ilahi itu bahasa Kita ngebahas itu Arab. aja ya. Sang Ilahi itu bahasa Kita Arab. ngebahas itu aja ya. Iya, Sang Ilahi bahasa Indonesia yang berasal dari bahasa Arab. Iya. Sang Dewata bahasa Indonesia yang berasal dari bahasa Sanskerta. Sang Hyang itu bahasa asli nenek moyang kita Nusantara. Artinya sama, yang maha kuasa. Kalau dalam bahasa Inggris God. God itu berarti Sang Hyang ya, bukan Tuhan ya, kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia ya. Sang Hyang itu yang maha kuasa, Bang. Enggak, God kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia apa? God kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia ada 3 kata, Bang. Enggak lah. Sang bisa Coba Sang Hyang. Di kamusnya apa? Udah, God, jangan pakai kamus. Jangan pakai kamus, Bang. Sampai kamu. Iya, kita sedang berdiskusi tentang arti God di dalam kamus tuh. Jadi kita sedang berdiskusi tentang itu. Oh gitu ya. Ya silakan. Iya, Bang. Iya, Theos kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris kan God. God. Kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia itu ada 3 kata, Bang. Waduh. Bisa Sang Hyang, bisa Sang Dewata, bisa Sang Ilahi. Berarti dewa. Bisa, Tuhannya Bang Tumen dewa berarti ya. Dewa emang ada apa? Ada masalah apa dengan dewa? Oke, kita berbicara itu sekarang ya. Berarti dewa ya. Bahasa. Tunggu dulu, Bang. Enggak. Bahasa. Studi dulu kalau Tuhannya Bang Tomen ini dewa. Enggak dewa, Bang. Begini, Bang. Ini Tunggu dulu, bukan Bang. katanya. Iya, pengetahuan yang tertinggi itu mengetahui ketidaktahuan orang lain, Bang. Orang banyak yang belum tahu, takutnya bisa gagal paham kalau nggak dijelasin dulu, Bang. Jadi saya harus jelasin dulu, Bang. Oke, jelasin, Bang. Oke, Bang. Ya, jelaskan. Yuk, silakan. Jelasan. Lanjut, Ustaz Hatta. Bahasa. Ya. Bahasa yang digunakan asli nenek moyang kita Nusantara untuk menyebut yang maha kuasa, itu mereka menyebutnya Hyang. Itu bahasa asli nenek moyang kita Nusantara tuh. Jadi dari situ ada kata sembahyang. Begitu, Bang. Terus bahasa Indonesia akan mengenal kata sang. Misalnya guru menjadi sang guru, raja menjadi sang raja. Begitu juga hyang menjadi sang hyang. Itu, Bang. Itu bahasa asli nenek moyang kita menyebut yang maha kuasa tuh. Sebelum ada Hindu, sebelum ada agama lain. Ketika Hindu datang, di situ ada sebutan dewa yang berasal dari kata deva. Jadi dari kata sang hyang sekarang ada kata sang dewata. Yang maksudnya itu yang maha kuasa tuh, Bang. Iya. Nah, berarti ketika itu Islam adalah dewa ya. Iya, Bang, tunggu dulu, Bang. Berarti adalah dewa. Jelasan dulu. Iya. Oh, berarti itu Iya, hanya Bang, Bang betul. Tomen dengan Bang Ovin ini dewa ya. Dewa itu gelar. Loh. Katanya Tuhan tadi gimana? Tuhan itu Tuhan, Bang. Tunggu dulu, Bang. Makanya kita sedang yang maha kuasa dulu nih. Jangan kata Tuhan dulu. Kalau Tuhan itu Tuhan, Bang. Oke. Ketika Islam datang ke Nusantara, ya, ketika Islam datang ke Nusantara,
pengaruh Islam begitu kuat di Nusantara tuh. Sehingga sekarang ada kata sang ilahi, ada kata ilah atau sang ilahi. Jadi kata sang dewata dan sang hyang itu sedikit bergeser artinya tuh Bang. Padahal sama itu, sang hyang, sang dewata dan sang ilahi itu sama. Artinya yang maha kuasa. Tapi karena pengaruh Islam begitu kuat di Nusantara, jadi sekarang kita menyebut yang maha kuasa itu ilah. Jadi tidak ada ilah selain Allah. Kalau orang Kristen Arab bilang tidak ada ilah selain al-ilah. Yang kalau dalam bahasa Indonesia tidak ada ilah selain sang ilahi. Itu sang ilahi yang maha kuasa tuh Bang. Kalau tuh kurios itu Tuhan sama dengan Tuhan, sama aja. Kalau dalam bahasa Jawa Gusti, kalau dalam bahasa Inggris Lord. Begitu Bang. Ya, oke. Jadi gini, yang mudah dipaham itu gini, yang mudah dipaham. Gusti ini kan bisa kepada Allah. Gusti Allah berarti Gusti pencipta seluruh alam. Tapi kalau Gusti kepada Yesus sama dengan Gusti Ranggalawe, Gusti Kamandanu, gitu. Bukan sebagai Gusti seperti Allah Yesus ini, seperti Kamandanu, Ranggalawe, Raden Wijaya. Karena orang Jawa itu kalau manggil Allah, Gusti Allah. Berarti Tuhan seluruh alam. Ya, yang menguasai seluruh alam. Kalau ke Yesus, Gusti Yesus, berarti Yesus itu kedudukannya sama seperti Kamandanu, ya, atau sama dengan Sayyid. Sayyid itu bisa Sayyidina Muhammad, Sayyidina Ali, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, gitu. Ibaratkan penguasa. Yesus dikatakan penguasa, sama dengan Ronggolawe Panglima, penguasa dia. Kamandanu Panglima juga. Jadi gitu sebenarnya, makanya. Nah, tapi yang paling enak gini, tidak usah pakai istilah gitu. Intinya Tuhan itu apa? Seluruh Indonesia sudah secara umum. Biar dah bingung. Tuhan itu wujud tertinggi, disembah dan pencipta. Maka menurut Yesus, Allah itu, Allah Bapa itu. Yesus utusan udah. Gitu. Yang enak itu gitu. Karena bingung kalau pakai istilah kayak gitu, ya bingung nanti. Ya, ketika anak kecil ditanya, siapa Tuhanmu? Yesus. Ya salah. Coba pakai KBBI. Tuhan itu apa? Pencipta, disembah, wujud tertinggi. Yesus gak punya syarat itu. Gitu. Ya gitu aja. Intinya kalau Islam gini ya, tentang ketuhanan kalau Islam final sudah. Gak akan ada debat-debat masalah Tuhan. Kristen ini yang bingung masih. Gitu. Kristen gak bingung Bang dengan Tuhan. Ya, kalau gak bingung siapa Tuhanmu coba? Yesus. Yesus punya Tuhan, Allah Bapa. Berarti mana yang benar ini? Menurut Yesus Allah yang Tuhan. Menurut Kristen Yesus. Bapak itu keluar untuk memanggil kami. Oke, coba satu-satu ya, satu-satu. Tuhannya Kristen Yesus. Tuhannya Yesus Allah Bapa. Kan beda berarti. Saya Bang Ovin, saya yang jawab Bang Ovin. Ya jawab komentar. Berarti pencipta langit dan bumi itu adalah Gusti Yesus. Ya. Sang Ilahi. Yesus adalah firman Sang Ilahi. Ya, enggak, saya tanya. Apakah Gusti Yesus itu pencipta langit dan bumi? Ini Ovin sudah bilang firman, iya. Iya. Sebagai firman Yesusnya. Yesus manusianya. Iya, di situ ada dijelaskan. Yesus itu sepenuhnya manusia, sepenuhnya firman Sang Ilahi, Bang. Yang sepenuhnya manusia ini adalah pencipta langit dan bumi. Iya. Itu tidak bisa dibedakan. Saya harus katakan iya. Dengar Bang, aku sampai saya bilang bahwa Tuhan itu adalah Tuhan Yesus yang menciptakan langit dan bumi. Saya lupa di mana ayatnya dalam Injil dikatakan bahwa sebelum Abraham ada, aku sudah ada. Aku lupa di mana ayatnya. Abraham itu manusia. Iya manusia. Berarti Yesus juga manusia. Iya. Iya kan? Sebelum Abraham itu ada, aku sudah ada. Karena aku menciptakan Abraham. Lanjut, Tata. Yohanes 8 ayat 58, Bang. Ya. Yohanes 8.
Enggak. Sebenarnya mudah. Kristen tuh bingung sendiri. Kalau saya kenapa tidak bingung? Saya langsung nanya ke Yesus kalau saya. Emang Bapak ketemu Yesus? Saya nggak bingung. Saya nggak bingung Pak Ustadz Asa. Oke, dokumental. Tuhan satu-satunya yang dikenalkan oleh Yesus siapa? Yesus. Di mana datanya? Dengar Israel. Satu-satunya. Di mana datanya? Ilah satu-satunya apa Tuhan satu-satunya? Tuhan satu-satunya. Gini loh ya. Nabi Muhammad ketika diutus memperkenalkan Tuhan itu Allah yang Esa. Tuhan atau ilah sih? Tuhan itu Tuhan, Bang. Tuhan itu ilah aja, ganti kata ilah emang kenapa? Salah gak? Kalau Tuhan diganti kata ilah? Biar kita tidak ada ilah selain Allah kan? Dalam Islam. Kita ganti kata Tuhan dengan ilah bisa gak? Gini loh. Enggak, saya tanya dulu Bang. Apa? Kalau mengganti kata Tuhan dalam diskusi ini dengan ilah salah gak? Kan dalam Islam kan tidak ada ilah selain Allah. Tuhan ilah itu. Salah Bang, ilah itu sesembahan, Tuhan itu Tuhan. Bukan, Tuhan itu Tuhan, ilah itu yang disembah. Sekarang bisa gak ganti kata Tuhan dengan ilah? Yang disembah Tuhan siapa sekarang? Tuhan yang disembah. Bukan, Tuhan itu Tuhan. Coba kamu artikan la ilaha illallah. Tiada Tuhan yang berhak disembah selain tidak ada ilah selain Allah, Bang. Tuhan itu Rob. Ya Bang, Rob dengan ilah itu maknanya Tuhan sama. Misalnya gini ya, la ilaha illallah. Tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Rob Tuhan juga. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah. Tuhan seluruh alam. Nah itu Tuhan juga. Bang, tidak ada ilah selain Allah. Oke, kalau dalam bahasa Inggris. Gini, yang kita tanyakan Tuhan pencipta langit dan bumi dan disembah. Oke, sekarang. Nah itu mesti panjang tuh Bang ya. Nah enggak usah gini loh. Mesti panjang ya. Gini aja, biar Ovin ini paham. Tuhan yang dikenalkan oleh Nabi Muhammad Allah yang Esa. Musa mengenalkan Tuhan itu Elohim yang Esa. Ulangan 6 ayat 4. Yesus sendiri memperkenalkan Tuhan itu siapa? Itu ilah Bang, bukan Tuhan, ilah. Saya nanya Tuhan aja, Tuhan pencipta langit dan bumi. Nah, ya, menurut Yesus bisa ganti kata Tuhan dengan ilah. Kita kan sedang berdiskusi nih supaya mengerti semua. Bisa gak diganti kata Tuhan dengan ilah? Ilah itu sama kan? Ya, ilah itu Tuhan. Ya berarti kan sama. Kenapa nggak boleh diganti? Kenapa nggak siap mengganti kata Tuhan? Oke, sudah. Ilahnya Musa Elohim. Ilahnya Nabi Muhammad Allah. Ilahnya Yesus siapa? Elohim. Oke. Yotefafe. Oke. Ya sudah. Ya. Sekarang yang kedua. Nabi Muhammad ngaku utusan. Musa ngaku utusan. Yesus ngaku apa? Utusan, karena dia firman yang menjadi manusia, yang berasal dari dalam sang ilahi, yang diutus turun ke dunia. Berarti, terlahir. Saya harus jawab itu Bang. Karena utusan di sini takutnya menurut penonton. Udah Bang, jangan seperti nabi-nabi sebelumnya. Udah bahas itu. Kita bergantian lah Bang ya. Kita bergantian ya, silakan Abang dulu. Oke, yang terakhir udah jelaskan tadi kan, pertanyaan terakhir. Kalau ingin kekal di surga, mengakui Yesus sebagai apa? Kalau Islam mengakui Nabi Muhammad sebagai utusan, Israel Musa utusan. Kalau menurut Yesus, kalau ingin hidup yang kekal, mengakui Yesus sebagai Tuhan. Hah? Kalau saya pribadi mengakui Tuhan Yesus sebagai Tuhan. Di mana datanya? Udahlah, saya mau diem aja lah. Nah, maksudnya kalau aku memperlihatkan data lagi, nanti kita akan berbicara di situ terus, cuma di Yohanes terus. Ini biar jelas satu-satu, biar enak. Tadi kan urut sama saya. Musa, Nabi Muhammad, Yesus. Sama mereka ini. Sama-sama punya Tuhan, sama-sama ngaku utusan. Nah, terakhir, kalau ingin hidup yang kekal, mengakui Yesus sebagai apa? Tuhan. Mana datanya? Kalau kita ulang lagi kembali datanya, maka kita akan berputar kembali. Ya enggak, kalau saya nanya ke Yesus. Yesus, bagaimana caranya hidup yang kekal? Harus mengakui kamu sebagai apa? Utusan. Markus 12:29. Markus 19:16. Yohanes 5:24. Yohanes 17:3. Sebagai utusan kalau ingin hidup kekal. Iya. Nah, sekarang Kristen mana
Datanya kalau ingin hidup yang kekal, Tuhankanlah aku Yesus. Mana? Ayo, gak ada. Gak ada, gak ada. Kata anak kecil itu, kalau gak ada, gak ada. Udah lah, saya capek. Saya mau goreng nasi, saya lapar perut. Debat sama Ovin ini. Karena kalau kamu mimin jawab akan berputar-putar terus pada ayat itu, nggak akan pernah selesai. Iya, yang muter-muter kau, Win. Aku muter-muter, nanti kita muter-muter lagi di Vatikan. Nanti Ya coba baca Yohanes 17:3 itu Yesus mengaku sebagai apa? Iya, nanti kita muter-muter lagi kepada bahasa Tuhan dengan apa lagi nanti sayang hayang vidi nanti, pusing orang nanti. Iya, sekarang pertanyaannya. Kan pertanyaannya tadi kan dikatakan bahwa saya kan iman saya berdasarkan Yohanes 13 ayat berapa itu tadi. Engkau telah memanggil orang-orang memanggil saya Tuhan dan guru dan Tuhan itu kurios itu bukan teos. Itu. Coba tanya ke bantu komentari. Kalau saya menjawab lagi seperti itu, makanya kita akan berputar-putar ke ayat itu lagi nanti dan sampai di Vatikan lagi sana. Loh iya, original tag-nya itu apa? Itu kurios apa teos itu? Jadi begini. Jadi begini. Dengar dulu bang, aku jelaskan dulu ya dang. Kalau pemahamannya misalnya kerajaan surga itu seperti sebuah kerajaan, misalnya kerajaan Majapahit, ya kan? Halo bang. Silakan Bang Tomen, ditanggapi Bang Tomen. Ya Bang Ovin. Ya. Biar belajar Bang Ovin ini Bang Tomen. Kuatkan imannya dia. Apa Bang Ovin? Iya, untuk hidup kekal di kerajaan surga itu menuhankan siapa? Mereka ini bingung. Menuhankan satu-satunya Yesus apa satu-satunya Allah? Oke Bang Ovin, Yesus berkata ya, inilah hidup yang kekal, yaitu mereka mengenal Engkau, satu-satunya Sang Ilahi yang benar. Ya, dan Engkau itu siapa? Yesus Kristus. Bang Tomen, Engkau itu siapa kalau di Yohanes 17 itu? Mengenal Engkau? Sang Ilahi. Bukan Yesus ya? Mengenal Yesus yang telah diutus oleh Sang Ilahi. Mengenal Yesus yang diutus, berarti Yesus itu utusan? Iya. Itu Bang Ovin. Tapi saya jawab dulu Bang ya, lanjut Bang ya. Iya. Oke, Yesus berkata, inilah hidup yang kekal, yaitu mengenal Engkau, satu-satunya Sang Ilahi yang benar, dan mengenal Yesus Kristus. Berarti satu-satunya ya, tidak ada duanya ya. Iya. Ada duanya. Tidak ada duanya kan? Di agama Islam pun Tuhan lain selain Yesus. Iya, berarti siapa yang harus dikenalkan oleh Yesus itu? Engkau itu, maksud Yesus itu siapa? Iya, saya jawab dulu Bang ya. Ya, saya jadi mengulangi lagi nih Bang. Yesus berkata nih Bang Ovin, inilah hidup yang kekal, yaitu mengenal Engkau satu-satunya Sang Ilahi yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Hidup yang kekal menurut Yesus adalah mengenal satu-satunya Sang Ilahi yang benar. Siapa Sang Ilahi yang benar menurut Yesus? Yaitu Sang Ilahi yang dipanggil Bapa oleh Yesus. Karena Yesus anak Sang Ilahi. Betul. Anak Sang Ilahi itu bukan berarti Sang Ilahi mempunyai istri lalu mempunyai anak seperti makhluk. Tapi anak Sang Ilahi karena Yesus keluar dari dalam Sang Ilahi. Karena Yesus adalah firman Sang Ilahi yang ada di dalam Sang Ilahi. Yang keluar dari dalam Sang Ilahi. Itu sebabnya Yesus disebut anak Sang Ilahi. Anak ya. Dan mengenal bukan Yesus Kristus. Anak ya. Dikunci ya, anak ya, bukan Sang Ilahi itu sendiri ya. Iya, saya lanjut Bang ya. Dan mengenal Yesus Kristus. Presiden, anak presiden itu apakah presiden? Itu abang jangan, maaf ya bang, jangan menyamakan Sang Ilahi dengan makhluk. Itu sebutan bang, karena Yesus firman Sang Ilahi yang ada di dalam Sang Ilahi, yang keluar dari dalam Sang Ilahi.
Oleh karena itu Yesus disebut anak sang ilahi, Bang. Berarti Karena di dia sini keluar dari dalam sang ilahi. yang menciptakan langit dan bumi itu sang ilahi ya, Bapaknya Yesus, benar? Yesus dan sang Bapa ketika dalam keadaannya firman itu tidak bisa dipisahkan, Bang. Iya, Bang. Segala sesuatu yang ada di dalam sang dua-duanya ilahi. yang menciptakan langit dan bumi itu dua-duanya. Kenapa, Bang Arif? Berarti yang menciptakan langit dan bumi Ya, saya itu lanjut lagi ya. ya Bapa dan Yesus gitu, dua-duanya. Itu satu, Bang, bukan dua, Bang. Seperti saya dengan pikiran saya,